tidak menyangka ya, sekarang sudah seperti tidak ada apa-apa. Sepertinya mereka pikir ini bukan sesuatu yang serius. Saya dulu sama seperti mereka. Nggak takut karena nggak pernah merasakan yang saya rasakan. Nggak sadar bahwa virus itu bisa dekat dengan siapa saja. Nama saya Setianingrum Nuzulia. Saya dan keluarga saya adalah penyintas COVID-19. Saya, suami, bapak, ibu, adik semua positif COVID-19 kecuali kedua anak saya. Dulu itu saya sempat berpikiran kalau corona itu emang ada, cuman nggak terlalu percaya dengan hal itu. Ketika keluarga saya ikut merasakan itu, terutama sampai kehilangan orang yang saya sayangi, di situ baru ini tuh penyakit yang nggak main-main dan juga nggak bisa disepelekan. Almarhum bekerja di suatu rumah sakit. Beliau tepatnya bekerja di IGD, menjadi petugas keamanan. Dan semenjak ada corona, tugas beliau berubah, ikut menangani pasien, terutama pasien corona. Dan awal mula almarhum kena itu gejalanya mengeluh bahwa kayak nggak enak badan, terus muncullah tenggorokannya sakit. Nah, langsung saya bawa ke lab. Hasil sore itu keluar, dinyatakan emang gejala tipes. Pagi-pagi nafasnya makin kencang, terus kami semua panik, dibawa ke rumah sakit di dekat rumah. Sampai di pintu IGD, almarhum udah nggak ada, mengembuskan nafas terakhir. Setelah almarhum 2 hari berpulang, kami di swab. Setelah itu muncul hasil swab. Yang positif pertama, bapak, ibu, dan adik saya. Dan saya harus dinyatakan positif, tapi anak-anak, alhamdulillah, mereka masih negatif. Masa iya anak-anak setelah kehilangan ayahnya mau kehilangan saya juga? Saya sempat berpikir sampai sejauh itu. Ya, setelah itu kami semua dirawat di sana. Saya harus terpisah dengan anak saya. Saya semalam di IGD. Besok keesokan harinya siang langsung dipisah sama anak-anak di lantai dan di ruangan yang berbeda. Yang ASI pun harus hari itu juga harus disapi. Perawat itu kan mother instinct ya, insting keibuan. Kita ngeliat anak-anak kayak gini nggak mungkin kita tega. Itu akhirnya kita teman-teman inisiatif seperti itu. Yuk kita gantian deh, yuk kita jagain ganti-gantian si anak ini, lagi masih 1 tahun. Yang masih kecil ini masih ASI. Kita bingung gimana caranya. Sementara nggak boleh dikasih ASI ibunya. Tantangan kita di situ, kita berusaha menjadi orang tua penggantinya, bapak atau ibunya. Kita perawat, tenaga medis semuanya, patungan tuh buat keperluan si anak-anak ini seperti pampers, susu, mainan. Kita harus mengalihkan perhatiannya dia dari ibunya. Sementara kita pakai hazmat. Bagaimana caranya? Anak kecil yang normal pun pasti takut ngelihat kita berkostum seperti itu. Nah, awal pertama kali ini rewel banget. Saya juga salut sama si kakaknya. Mau menghibur adeknya, padahal umur si kakak juga baru 4 tahun ya. Ngelihatnya terharu banget beneran. Hampir tiap hari saya menangis. Baru saja ditinggal suami. Saya harus dipisahkan sama anak-anak saya yang berumur 4 tahun dan 1 tahun. Dan sempat diimpikan oleh almarhum. Aku titip anak-anak. Nah, itu yang membuat aku harus semangat nih.
ketika keluar rumah, lewat depan rumah seseorang itu, langsung dipel, disiram pakai disinfektan dan lain sebagainya. Itu juga sempat yang, kok gini ya? Aku tuh sakit apa sih? Gitu kan. Ketika saya keluar, mereka pada masuk. Terus ke pasarnya juga yang bukan deket rumah, sebagian yang nggak memakai masker, yang jualan pun seperti itu. Nah itu dia nggak sama sekali pakai, dan saya bilang, maaf mas, minta tolong pas maskernya dipakai. Terus beliau langsung kayak gini, emang lu siapa? Kayak gitu. Ya suka-suka gue, hak-hak gue gitu. Nah di situ kok masih ada yang kayak gitu. Sekarang sudah 4 bulan semenjak kepergian suami saya. Saya sudah mulai memaafkan keadaan, berdamai dengan diri. Keluarga mulai bangkit usaha lagi. Walau terkadang saya masih suka takut akan keramaian, gak takut di tempat-tempat di mana belum memenuhi atau mematuhi protokol kesehatan. Saya sedih kalau melihat orang-orang yang masih abai, bahkan tidak percaya dengan virus corona. Sepertinya mereka pikir ini bukan sesuatu hal yang serius. Saya dulu sama seperti mereka, gak takut karena gak pernah merasakan apa yang saya rasakan. Yang jelas saya nggak mau pengalaman saya ini hanya sekedar dikenang atau jadi kisah sedih, tapi sebagai pengingat buat orang-orang bahwa virus corona ini ada dan bisa datang ke siapa aja.